Unsur dalam penyembahan: imam, altar, dan kurban. Keluaran 29 ayat 36-37 mengungkapkan tiga unsur penyembahan yang harus tiga unsur yang harus ada dalam penyembahan kepada Allah: altar, kurban, dan imam. Baik, Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Dan siapa yang melakukan penyembahan itu? Altar sudah dikatakan, kurban anak domba. Tapi sekarang siapa yang harus merayakan ibadah penyembahan itu? Ayat 35. Ayat 35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Jadi sang debater untuk mengkategorikannya sebagai penyembahan kepada Allah harus punya unsur altar, harus punya unsur imam, dan harus punya unsur korban. Sandingkan ke Ibrani 9 ayat 6. Siapa yang melakukan ritus penyembahan? Ibrani 9 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka para imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi Sang debat ke dalam cukup. Nanti kemah maha kudus dan semuanya itu. Karena itu di dalam Roma 15 ayat 16 TB2 terjemahan sedikit bagi saya ya, lebih fair, bahasa Spanyol maaf saya kadang lebih jujur. Di dalam Roma 15:16 kita akan mengetahui siapa itu Santo Paulus. Oke, Roma 15 ayat 16 TB2. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Karena dia imam, sang debater, di situ dikatakan Santo Paulus itu pendeta atau imam? Yang barusan kita baca. Imam. Tugasnya seorang imam ada di mana? Karena dia ada tugasnya di situ, dia punya hak. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 13. Dia melayani apa? 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Sang debater, pertanyaan saya dengan kejujuran karena sikapmu sangat baik, berjujur. Saya senang, saya bangga ada orang ke kiri Protestan seperti itu. Di situ Paulus menekankan pelayan mezbah, pelayan altar, pelayan tempatku kudus. Secara biblis teologis, siapakah pelayan mezbah itu? Imam atau pendeta? Imam. Imam. Maaf, Pastor. Sebenarnya saya, sebentar Pastor, dari dulu saya dengan tegas menolak pendeta. Dan itu selalu saya kumandangkan. Pendeta itu hanya ada di kuil-kuil. Itu dari dulu saya katakan. Bahkan saya katakan tidak ada pendeta agung. Yang ada adalah gembala agung atau imam agung.
Jadi kalau Tuhan Yesus datang nanti, pendeta ini kena neraka semua. Dan mereka itu tidak Jangan punya nanti mereka marah engkau. Ya. Nah, itu dari dulu orang sudah paham. Saya selalu mengatakan ya, katakannya tidak, katakan tidak. Selebihnya kan dari setan. Kita sepakat itu dulu, pastor ya. Ya, Makanya benar. saya Ya, bilang, ya, selalu tidak, saya tidak. kampanyekan, Selebihnya dari setan. hapus kata pendeta daripada Kristen Protestan di Indonesia. Entah bagaimana itu bisa masuk ke Indonesia. Saya ya, saya selalu protes itu. Mereka pendeta itu bukan imam tapi penjaga kuil. Selalu saya ungkapkan itu. Jadi mohon pastor tidak usah disebut pendeta karena saya pun tidak suka. Oke, santai aja. Karena itu dia adalah imam, tetapi imam menurut ritusnya siapa? Bisa mengerti, Om? Saya masuk ke sana supaya kita mengerti apa itu penyembahan, supaya bisa masuk ke patung. Karena selama ini di dalam Protestantisme yang radikal ambigu antara patung dan penyembahan yang sesungguhnya. Sedangkan penyembahan yang sesungguhnya harus punya 3 unsur. Imam, altar, dan korban. Paulus bilang dia imam. Dia melayani mezbah. Dia melayani altar pengudusan. Karena itu kita harus mengerti dulu. Di sini ada terjadi namanya perubahan ritus. Itu yang harus kita tekankan. Ada perubahan ritus di situ. Oke. Dalam Ibrani 10, bantu dulu, ayat 6, dia menekan, Paulus itu lihat, ada ritus lama, ritus Harun, ritus Lewi, mempersembahkan korban binatang. Korban, ya. Ya, Ibrani 10 ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Korban bakaran, korban binatang yang dikorbankan sudah tidak berkenan lagi. Ayat 8. Semua yang dikorbankan walaupun menurut hukum Taurat tidak berkenan lagi kepada Allah. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Oke, sekarang ayat 9. Batalkan yang pertama, yang Harun dan Lewi itu, untuk menegakkan yang kedua atau tidak? Ayat berapa, Pater? Sorry, enggak kedengaran. Lanjut ya, 9-nya. Lanjut 9-nya. Oh, 9-nya. Oke. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Sekarang kita harus tahu, Lewi Harun sudah dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Kita belum tahu yang kedua ini apa. Ritusnya siapa? Ibrani 7 ayat 11-12. Ritusnya siapa? Harun telah diubah, telah dihapuskan, berubahlah hukum Taurat karena yang sekarang ritus pakai. Ibrani 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sekarang tahan dulu, sang debatir. Artinya peraturan Harun sudah dihapus, sudah dirubah. Sekarang ayat 12 dirubah jadi peraturannya siapa? Ritusnya siapa? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Sekarang ritus Melkisedek. Dan ritus Melkisedek ini sampai kapan? Ayat 21. Tetapi ia dengan Yesus 5 ayat 5. Apa itu penyembahan berhala? Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah hal ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sekarang engkau mengerti penyembahan berhala spiritual ada 3 kategori. Orang apa, brother? Orang sundal. Orang apa, brother? Cemar. Orang apa, brother? Rakah.
yang sama dengan apa, frater? Penyembah berhala. Dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kolose 3 ayat 5. Bukan hanya 3 unsur penyembahan berhala dalam konsep Paulus, tetapi ada 5 unsur yang dikategorikan sebagai penyembahan berhala. Silakan Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara Bater, saya sudah menjelaskan posisi Katolik terhadap patung. Dan posisi Katolik dan kitab suci untuk mengkategorikan apa itu penyembahan berhala. Ya. Saya meletakkan itu di dalam hati nurani dan kesadaran. Aku tambahkan sedikit bisa, Pakar. Silakan. Saya sih mendengar tadi ya dari Paman Debaters tadi, sepertinya seperti juga orang Protestan yang lain gitu ya. Melihat karena orang Katolik mencium, menunduk, lalu kemudian itu memberi kesan mereka tuh orang Katolik menyembah gitu ya. Jadi dari sikap tubuh itu kemudian orang berpikir seperti itu. Benar ya, Paman Debater ya? Oh tidak, saya tidak mengatakan demikian. Saya bilang sujud. Bukan ya, artinya mencium. dengan sujud, dengan ada yang mungkin bukan Paman, tapi ada yang lain cium. Artinya dari sikap-sikap itu kemudian menimbulkan kesan orang Katolik itu menyembah gitu kan. Padahal kalau hanya dari sekedar sikap itu, kalau kita mau berpikir realistis ya Paman ya, bukankah kita melakukan itu juga terhadap orang lain, terhadap orang yang kita cintai misalnya. Jadi itu sebenarnya bukan berarti penyembahan, tetapi bentuk hormat terhadap sesuatu begitu ya. Bukan penyembahan, karena penyembahan tuh kalau di kitab suci itu seperti yang Romo udah jelaskan, saya tidak ingin ulangi lagi gitu. Nah artinya kan sebenarnya di sini ya sederhananya ya, ada salah paham atau salah tangkap, salah makna dari orang-orang yang hanya melihat gitu kan. Mereka kan bukan di dalam, artinya posisinya di luar kan. Artinya potensi untuk salah memaknai kan, karena bukan Katolik nih gitu. Kami juga paham, ini sebenarnya mereka tuh salah paham aja. Biarkan Sanda dapat komen karena saya butuh pendapatnya setelah sekian lama saya omong. Ya, kalau saya lihat sebenarnya orang-orang Protestan yang mengatakan itu karena kurang sering baca kitab suci. Kalau saya dibilang saya sudah tahu di Bait Allah aja ada kerub. Apa susah-susahnya Yesus datang ke Bait Allah melihat kerub dan beribadah di depan kerub. Kalau itu saya sudah tidak permasalahkan, karena saya bilang setiap ada orang Protestan atau maaf ya Ujlim mempermasalahkan itu, saya bilang kalau kau berbicara penyembahan, kalau saya betul ya ibadah yang dibilang pastor tadi betul, tapi saya lebih kepada begini, orang Katolik tidak pernah membutuhkan patung untuk berdoa. Benar kalau sekali. Penyembah berhala, berhalanya itu di mana? Ya, kalau penyembah berhala, di mana berhalanya itu berada? Dia harus mencari, karena kalau dia tidak menghadap kepada berhala itu, dia dianggap tidak sedang beribadah, dan dia harus berbakti kepada berhala itu. Pada saat-saat tertentu dia diwajibkan harus menyembah berhala itu. Sementara orang-orang Katolik, saya sudah lihat kakak saya kan Katolik, kakak saya anak nomor 1, saya nomor 3, abang saya Katolik. Saya lihat mereka misalnya kami pergilah kemarin ke Yogyakarta. Nggak ada dia mencari mana patung Yesus. Saya mau berdoa. Nggak ada. Kalau penyembah berhala itu harus dicari dia. Oh patung Yesus itu misalnya di arah barat atau di tenggara atau gimana lah. Ya saya menghadap ke sana lah. Sementara orang Katolik tidak begitu. Tapi di dalam gereja wajar dong ada ornamen. Saya sudah tegaskan itu. Karena di dalam Bait Allah pun ada ornamen namanya patung kerub. Itu saja kadang ini maaf dulu ya Pastor ya. Ada memang orang Protestan ini yang sok-sok tahu tapi baca Alkitabnya nggak sampai kepada kerub itu.
Dia kira kerub memang ada juga di dalam tabut kecil. Ya, di atas tabut itu kan ada juga patung kerubnya. Tapi seperti yang pastor bilang itu ada yang sampai 9 meter. Dan itu tertulis di dalam kitab suci. Ya. Dan kalau saya pikir-pikir, ya itu pendapat saya. Itu orang-orang yang tidak pernah membaca tentang kerub itu. Makanya mereka selalu ngegas. Katolik menyebut. Ya. Maaf, saya butuh engkau tanggapi konsep penyembahan berhala menurut Santo Paulus dalam Efesus 5:5 tadi dan Kolose 3 ayat 5. Apakah dia omong tentang patung penyembahan berhala itu? Atau dia omong tentang situasi hidup? Tidak. Tidak, tapi tentang situasi hidup. Kalau di Rasul Paulus menekankannya seperti itu. Tapi kalau perjanjian lama menekankannya memang sebuah benda. Contoh Baal. Baal itu kan sebuah benda dari batu yang selalu disujuti orang dan dianggap itu adalah Tuhan. Makanya kita lihat di 1 Raja-Raja 18 itu Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Bahkan dia bisa mengejek berhala-berhala itu. Nah itu, kalau bedanya konsepnya di zaman perjanjian lama memang berupa benda, setelah Rasul Paulus itu merupakan sikap hidup. Itu yang bisa saya tambahin, Pastor. Oke, ya penting sekali. Saya bangga ya teman-teman. Lihat dong teman-teman Protestan yang lain ya. Semoga banyak Protestan yang punya pemikiran, mentalitas, cara berpikir seperti sang debater. Saya tidak memperlakukan teman-teman semua seperti ini. Tapi kalau datang dan panas-panas, bagaimana? Itu agak susah juga ya. Saya tidak berkelahi dengan sang debater. Sang debater saya berkelahi dengan engkau hari ini kan. Saya pengen tepuk tangan juga Pater ini, tapi manual aja nih Pater ya buat Paman Debaters nih. Manual aja Paman, nggak ada fitur tambahan nih. Ya santai aja, maksudnya dialog loh, cari kebenaran dengan cara seperti itu. Kenapa seorang hamba Tuhan harus seperti apa? Tapi yang lain yang bilang hamba Tuhan ini nih, waduh gila kita kepala. Tadi malam saya bilang, aduh Tuhan nih saya ini bongkar sana sini kitab suci ini. Begini kan berhadapan dengan ini, kayaknya kita harus tabah juga ya dalam pengertian itu. Tapi kalau semua saudara-saudara Protestan seperti ini, bongkarlah daftar kitab suci, bongkarlah apa yang ada dalam kitab suci, kita terima loh kalau itu ada dalam kitab suci. Makanya saya selalu bilang kepada Protestantisme, pulanglah back to Bible, pulanglah kepada kitab suci, tetapi benar-benar jangan comot-comot ayat suka-suka. Yang tadi Om Sang Debater bilang, mereka tidak baca semua, baca sepotong seolah-olah itu selesai. Ini jadi persoalan berat. Oke. Ya, Pastor. Roy, nah, sekarang teman-teman silakan. Kita kembali ke tadi mengenai izin Pastor. Kita kembali kepada Maria tadi karena saya tertarik loh. Bahwa sebelum Yesus waktu peristiwa penyalipan Yesus mengatakan ini adalah ibumu, maka murid-murid membawa Maria ke rumahnya. Kalau penerapan sekarang live di Jeddah, kok di Jeddah ya? Saya balas WA satu pastor online. Tidak apa, santai. Saya dengar. Pantasan. Ya, oke. Di tempat saya nggak muncul masalahnya. Ya, jadi ada nggak bentuk lain selain daripada bagaimana bentuk-bentuk kita menghadirkan Maria ke dalam rumah kita. Sebentar Pastor, izin dulu. Orang sering mengatakan betapa pentingnya Maria bagi orang Katolik dan dikatakan Bunda Tuhan. Saya bilang, kamu kan ayatnya itu ada, kamu jarang baca. Di Lukas 2 itu sudah jelas-jelas Elizabeth yang mengatakan, Ibu Tuhan Lukas datang 1. kepadaku. Lukas 1. Lukas 1. Ya, Lukas 1, sorry. Ya. Jadi mereka nggak pernah baca itu atau gimana? Setelah saya beri penjelasan, baru mereka mengerti. Oh, jadi ada ya Bang? Ada. Bukan orang Katolik yang menciptakan itu, tetapi Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pastor, ada nggak atau bentuk-bentuk apa saja kita bisa menghadirkan Maria di rumah kita? Itu aja, Pastor. Silakan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ini penting sekali. Benar apa yang dikatakan sang debater. Katolik bisa berdoa tanpa patung. Kalau dia menyembah patung, dia harus cari. Seperti kakaknya harus cari patung ada di mana. Kakaknya tidak melakukan itu. Berarti kita tidak menyembah patung. Oke. Kita menyembah Tuhan. Hanya patung-patung yang ada di gereja atau di rumah adalah ornamen liturgis, ornamen ibadah. Itu harus dipisahkan. Oke. Sekarang kita lihat dulu bawah
bawa perempuan ini, ibu ini ke rumah. Kita tekankan ayat itu dulu, tapi nanti tanya tadi bagaimana cara menghadirkan situasi ini ke Maria ini di dalam seluruh kehidupan sebagai seorang Katolik. Ini penting sekali pertanyaannya, teman-teman. Oke, sekarang kita baca dulu Yohanes 19 ayat 26-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Itu menerima dia. Sekarang mulai dari situ. Mulai saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Wow. Apa kata Maria di dalam Kidung Maria? Lukas 1 ayat 46 mulai dari 46 mulai dari 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Sang debater, engkau adalah bagian dari segala keturunan itu? Ya, harusnya ya. Harusnya iya. Berarti engkau akan mengatakan kepada Maria Bahagia. dan segala keturunan itu sampai selama-lamanya siapa saja? Ayat 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk Sampai kapan? selamanya. Artinya kau katakan berbahagia kepada Maria segala keturunan itu, keturunan Abraham itu, janji dari Abraham itu kepada segala keturunannya sampai kapan? Selama-lamanya. Sekarang pertanyaan saya, Bunda Maria mati? Sang debater, Bunda Maria mati? Kalau menurut saya tegas mengatakan Bunda Maria tak mati. Tidak mati. Yohanes 11 ayat 25. Mati atau tidak? Yohanes 11 ayat Saya bilang tidak mati. Iya. Tidak mati karena Yesus sudah omong itu. Bukan saya yang ngomong, bukan debater yang ngomong. Yesus omong. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bunda Maria mati, sang debater? Kalau saya bilang, iman saya mengatakan tidak mati karena dia di surga. Tidak mati. Oke, kenapa tidak mati? 1 Korintus 15 ayat 50. Kita ini tidak mati semuanya, melainkan kita akan di apa? Saudara-saudara, inilah yang hendak aku katakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Lanjut. Sesungguhnya Ada suatu rahasia, sang debater. Santo Paulus akan mengatakan kepada engkau sebuah rahasia. Mau tahu rahasianya, sang debater? Mau tahu sang rahasianya? Mau tahu Roy, rahasia Santo Paulus yang akan katakan kepada kita? Mari kita buka. Lanjut kita buktikan ayat selanjutnya. sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia kepadamu. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi
Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sekarang lanjut ayatnya. Yang sudah di sana tidak bisa lagi mengenakan yang binasa, yang kita punya tubuh dan darah, daging dan darah ini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, Dan di manakah tengahmu? Ingat, sekarang kita harus tahu kalau begitu kita tidak mati melainkan diubah. Diubah apanya? Diubah apanya? Filipi 3. Oh, mau ganti dengan Friska silakan. Filipi 3 20-21. Friska. Oke, Kak Friska boleh. Filipi 3 ayat 21. 20-21. Oke, Romo. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sang debater, Maria mati atau tidak mati dari ayat-ayat yang kita baca? Diubah menjadi tubuh serupa dengan tubuh Kristus yang mulia atau tidak? Warga negara surga atau tidak? Yang tadi yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kalau saya pastor, ayat saya bukan itu mengatakan Maria itu hidup, tetapi Kejadian 3 ayat 15. Izin Ibu Priska, tolong dibaca Kejadian 3 ayat 15. Itu peristiwa salib sudah. Nanti saya bawanya kemana? Karena di situ omong permusuhanmu dan permusuhannya, menginjak kepalanya dan tidak. Itu larinya kemana? Ini beda. Sementara saya selesaikan di situ, nanti itu tema Sebentar, beda. Pastor. Ayo. Itu tema sangat berbeda dengan Maria hidup atau mati. Oke, silakan. Kejadian 3 ayat 15. Ya, enggak, sebentar Pastor, aku ya tahu. Maksudku sebentar. Jadi saya mengambil dari Kejadian ayat 15, ya. Friska baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Silakan Bapak debater. Ya, dari ayat itu kan jelas bahwa bahwa permusuhan itu kekal. Bahwa dikatakan di situ keturunan perempuan. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria. Hanya Maria yang punya keturunan perempuan. Yakni keturunannya adalah Yesus. Bahwa dikatakan di situ, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Kalau Maria mati, artinya permusuhan sudah selesai. Berarti kalahlah Maria. Kalahlah perempuan itu. Sementara ayat itu tidak menceritakan bahwa perempuan itu kalah. Makanya sampai menurut iman saya, sampai hari ini, baik Hawa maupun Maria itu tak mati. Karena dia hidup untuk tetap melakukan permusuhan dengan iblis. Itu kira-kira gambaran saya. Sang debater, penting sekali. Sekarang kita belum tahu Maria ada di mana. Saya belum sampai ke sana. Tetapi sang debater sudah dahulukan. Oke, saya dahulukan ini. Saya dahulukan di sini. Tetapi perempuan itu mempunyai keturunan yang lain. Tetapi keturunan yang lain itu punya dua kriteria. Wahyu 12 ayat 17. Ingat, yang pertama, siapa yang benci perempuan itu? Tetapi kita baca dulu di ayat ini. Wahyu 12 ayat 17. Engkau bukan, saya bongkar semua dari kristologi, eklesiologi sampai mariologi, tapi tidak.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu Tahan dulu, pergi. Priska, tahan dulu. Naga itu apa? Ayat 9. Apakah yang sama tidak? Ular purba, ular apa namanya? Antigua, susah untuk dalam Spanyol Iblis. diterjemahkan. Iblis, ular apa? Iblis, Ular ya, apa? ular naga. Ya, nanti Kejadian Ular naga. 3:15 diulangi di situ. Setan itu adalah ular apa yang ada di Kejadian 3:15? Oke. 9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia Nanti sekarang kau dilempar- mengerti. Gitu sudah. Engkau sudah mengerti sekarang Kejadian 3:15 yang engkau bawa tadi. Ular tua itu diulangi kembali di dalam Wahyu. Iya. Ular tua itu. Tetapi iblis Wahyu. ini ayat 17 dia benci kepada siapa? Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Tahan yang dulu. Keturunan yang lain. Sejak kapan dia lahirkan itu? Oh, di ayat 5 dia hanya punya satu keturunan. Kita turun ke ayat 5. 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Sang pendapater, kenapa di situ tidak disebut anak-anaknya, lahir banyak orang? Di situ hanya dibilang seorang anak, dan anak itu adalah raja. Maka Friska, kau tahan di Wahyu. Kita kembali lagi membuktikan di dalam Lukas 1 ayat 31. Yang Maria lahirkan itu raja atau tidak? Lukas 1 ayat 31. Saya langsung aja, Pater. Sesungguhnya engkau akan mengandung anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tiada akan berkesudahan. Pulang kembali ke Wahyu. Baca dulu Friska. Perempuan itu melahirkan seorang raja ayat 5 atau tidak? Tetapi nanti ayat 17 bilang dia punya keturunan yang lain. Bagaimana mengoneksinya, menghubungkannya, isi dan keseluruhannya seperti apa? Analogi ayat ini larinya kemana? Ini penting ya teman-teman Protestan. Saya sementara buat kuliah bagaimana hermeneutik dan eksegesi dianalogikan, isi dan keseluruhan, penggenapan dari mana. Minta maaf ya teman-teman Protestan. Kembali kepada kitab suci. Oke, lanjut. Ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Oke, sekarang dibawa ke tahtanya. Lukas bilang tadi dia akan melahirkan seorang raja dan kerajaannya tidak akan punah. Pertanyaan saya, perempuan ini dibawa kemana? Maka sekarang kita masuk Mariologi, kita masuk dulu yang namanya Maria terangkat ke surga. Sekarang ayat 6-nya, perempuan itu dibawa kemana? Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke, tahan. 1000 dalam konsep numerologi Wahyu, khususnya 1000 itu angka tak terhingga. Tak terhingga, waktu yang tak terhingga. Lalu dia bawa ke tempat itu jauh dari iblis atau tidak? Ayat 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Akhirnya selama-lamanya perempuan itu dibawa ke tempat yang jauh, yang tidak ada iblisnya lagi. Satu-satunya tempat yang tidak ada iblis itu di mana, sang debater? Sekarang engkau punya jawaban tadi. Surga. Saya minta engkau ulangi. Terbukti di ayat 14 bahwa perempuan itu diberikan sayap dari burung nasar yang besar dan dibawa ke padang gurun, tempat yang disiapkan oleh Allah, ayat 6 tadi, supaya dipelihara 1000 masa, 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan 1000 berapa tahun hari itu dalam waktu, bukan hari, waktu dalam pengertian itu. Berarti engkau sekarang ketiga kalinya saya mau tanya, karena itu jawaban engkau dari tadi, bahwa Maria tidak mati, dan tidak mungkin kalau dia mati, keturunan yang lain tidak ada lagi, karena permusuhan akan berakhir. Sekarang ayat 14 membuktikan dia dibawa ke tempat yang disiapkan oleh Allah, ayat 6 itu, dan diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, di mana tempat itu tidak ada iblis lagi, artinya jauh dari iblis-iblis itu. Tempat manakah yang tidak ada iblis? Tempat manakah, Om Debater, yang tidak ada iblis? Halo? Surga, Halo? surga. Surga. Artinya sang Debater. Oke, nanti saya tidak mau sentuh kemana. Saya tidak, ini Immaculata, Mariologi tentang anunciasi, tentang diangkat ke surga. Semua Mariologi itu berkaitan satu sama lain. Sekarang kita fokus kembali ke ayat 17. Di situ ada dia benci kita, karena engkau sudah ambil 3:15 tadi dari Kejadian, maka sekarang kita harus kupas di situ. Pada perempuan itu 17. lalu 17 ini Romo. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sekarang sang Debater, perempuan itu mempunyai keturunan yang Lain. Yang lain itu punya 2 kriteria. Yang pertama, mempunyai hukum-hukum Kristus. Yang kedua, menjadi saksinya siapa? Ya, saksinya Kristus. Berarti 2 kriteria dari keturunan perempuan itu. Yang pertama, memiliki hukum Kristus, perintahnya Kristus dimiliki oleh mereka. Yang kedua, mereka ini menjadi saksinya Kristus. Kriteria pertama, siapa yang menerima hukum perintah yang diberikan oleh Kristus? Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kriteria pertama, keturunan perempuan itu, keturunan yang lain dari perempuan itu adalah siapa yang menerima perintah-perintah. Rasul-rasul. Kriteria kedua, siapa yang menjadi saksi dari Kristus, ayat 8. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Engkau adalah keturunan dari Maria kalau engkau menerima perintah Yesus dan menjadi saksinya Kristus. Karena itu Yohanes 19 ayat 27, mulai saat itu murid-murid itu membawa ibunya Yesus ke rumah. Pertanyaan, caranya bagaimana? Ikut perintah Yesus, jadi saksi Yesus. Sebab perempuan itu bilang, lakukanlah apa yang dia perintahkan. Maria tidak buat mujizat. Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 2 ayat 5. Maria hanya mengatakan kepada kita, murid-murid yang terkasih,
saksi Kristus, yang menerima perintah Kristus, lakukanlah apa yang Yesus perintahkan. Yohanes 2 ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria tidak buat mujizat. Maria hanya minta kepada kita, lakukanlah apa yang diperintahkan siapa? Yesus. Kalau engkau adalah keturunan dari perempuan itu, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tetapi karena engkau bilang Bunda Maria tidak mati dan ada di surga, maka ayat 3 dia akan omong dengan Yesus. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Karena Kata itu Yesus, Maria di dalam doa Salam Maria, doakanlah kami, karena tugas orang kudus ada di Wahyu 8 ayat 3 dan 4, membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Lanjut. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5 ayat 8, tugas dari orang kudus yang ada di surga untuk apa? Mendoakan atau tidak? 5 ayat 8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Karena mereka masih hidup menurut kitab suci, dan itu sang debater sudah bilang, maka tugas dari kita semua, 1 Timotius 2 ayat 1, naikkanlah 3 jenis doa. 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Apa itu doa sahabat sang debater? Doa yang kau buat untuk orang lain. Pengertian doa sahabat itu. Sekarang, makanya di dalam doa Salam Maria, itu sangat biblis. Salam Maria penuh rahmat, Lukas 1:26. Karena omong tentang Maria logi, saya minta maaf, saya lapis semua Maria logi. Ya. Sang debater, kalau engkau adalah Protestan yang sola Skriptura, doa Salam Maria itu sangat biblis. Lalu kenapa engkau tidak pakai? Kalau seandainya yang menyalami pertama Maria adalah malaikat dan kita ini manusia, Gabrielo menyalami Maria, kenapa kita yang manusia pengikut Kristus ini tidak bisa menyalami Maria seperti malaikat menyalami dia? Lukas 1 ayat 26, bagian pertama dalam doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat, keritomene. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lanjut. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28 kunci dari doa bagian pertama Salam Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perhatikan, Salam Maria penuh rahmat. Jangan takut Maria, Maria takut ayat 29. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu,
lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Apa kata malaikat? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekarang saya mau tanya sang debater sebelum bagian kedua dari doa Salam Maria. Sang debater, Luther bilang sola gratia, hanya kasih karunia. Benar tidak? Ya, Dan engkau yakin itu sang Tapi debater sebagai kalau- Protestan? sebentar Pak. Bapak tadi kan nanya sama saya. Kita ulas dulu yang tadi. Berarti apa yang saya cakapkan tadi mengenai Kejadian 3 ayat 15 itu, saya sepahaman dengan Bapak bahwa Maria itu sudah di dalam kerajaan sorga. Karena Ya. selama ini kaum Protestan sering menentang saya. Saya bilang kalian tidak memahami Alkitab. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan. Permusuhan itu nggak boleh berhenti. Kalau permusuhan itu sudah berhenti, berarti Maria, wanita itu sudah mati. Tidak ada lagi permusuhan, iblis sudah menang, saya bilang ya. Kemudian tadi saya mau jelaskan di Wahyu 12 itu mengenai si ular tua, dan ya puji Tuhan Bapak dengan saya tidak berseberangan dan sama-sama setuju. Biar ini menjadi pembelajaran bagi orang banyak. Karena orang ini kadang sulit menjelaskan bagaimana Maria itu berada di dalam alam maut atau sorga. Banyak orang mengatakan Maria di sorga. Alasannya Pak, karena dia Bunda Yesus. Bukan itu alasannya. Tetapi yang tadi itu Kejadian 3:15 merujuk kepada Wahyu 12 itu. Saya setuju itu Pak. Nah, Oke. sekarang Sebentar. Mengenai yang sekolah gratia tadi yang bertanya. Nanti saya tanya kenapa Kalau Maria ada di surga. Itu nanti hal lain. ya. Kalau mengenai, saya sebenarnya tidak penganut Protestan gimana ya, fanatik kali enggak. Sola-sola begini, semuanya saya pakai itu Pak. Ya, orang bilang sola scriptura, berarti harus apa yang tertulis, begini, begini, enggak harus begitu juga. Sedangkan yang tertulis itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau harus tersurat, kita sering salah jadinya menafsirkan firman Tuhan itu. Harus kita lihat juga yang tersurat dan tersirat Pak. Ya kalau Bapak anggap saya seperti Protestan lain, itu nanti jadi keliru, jadi rancu. Ya, makanya ya kita diskusinya kalau bisa tanpa memandang saya Protestan atau Bapak Katolik. Karena saya pun setiap pengajaran di tempat saya tidak pernah mengatakan Katolik dan Protestan. Enggak. Kenapa Protestan pun bisa mendengar pengajaran dari orang Katolik? Saya sekarang mendengar pengajaran dari Bapak. Bisa apa enggak? Ya bisa dong. Ya, tapi hati-hati jatuh saya tidak mau kita jatuh dalam relativisme semua sama. Ini sangat berbahaya. Saya tidak Karena bilang semuanya sama. sang debater, sekarang saya masukkan dalam debat. Karena keselamatan itu bergantung kepada doktrin yang kau ajarkan. Bukan Kalau mulai saya- dari iman. Karena engkau harus buktikan dalam kitab suci bahwa menurut Bapak keselamatan itu mulai dari mana? Kita tinggalkan Maria dulu. Maria logi kita hilangkan sedikit. Ya. Karena tadi engkau sudah potong dengan tema lain, saya ikut supaya ikut alurmu. Sekarang kau buktikan dalam kitab suci keselamatan itu karena apa? Itu besok kita buat Pak. Karena ini sudah jam 11, biar besok saya bisa masuk lagi. Silakan. Biar Besok hari Minggu saya jangan jadi habis saksi. langsung. Ya, Ya, karena kapan tadi bisa makanya lah. saya Biar bilang jangan saya habis selesaikan diskusi kita. Maria logi dulu supaya Bapak jangan dulu Karena, bilang ya. pengajaran. Saya selesaikan Maria logi dulu. Sebentar Pak. Doa Salam Maria Ya, itu biar sangat kita- biblis. Sebentar Pak, sebentar. Kita kan masih punya banyak waktu. Dalam artian tidak usah malam ini harus kita bantai sampai pagi. Ya. Tidak, Dan saya jelaskan karena tentang Maria. Ya. Maka saya jelaskan selesai tentang Oke. Maria. Baterai saya sudah tinggal 10%. Nanti kalau mati mendadak itu karena baterainya habis ya Pak ya. Oke, Bukan saya silakan. tidak menghargai. Oh, tidak Pak. Oke. Ya, silakan, Bapak. Sangat